wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Rohim Saputra. Saya perwakilan dari SMA Muhammadiyah Kota Jayapura yang mengikuti lomba kategori pidato yang dibacakan oleh Bapak Baharudin Farawang, Ketua dan Pendiri Kio Maritim Indonesia, dengan judul Gerakan Poros Maritim Indonesia, Kio Maritim. Salam Cakrawati Samudra. Sahabat Maritim Nusantara, selama ini kebudayaan Indonesia disetting dengan format kebudayaan agraris yang cenderung terpaku pada alam, yang membagi masyarakat pada strata-strata kekuasaan. Budaya tersebut sengaja dihembuskan kaum penjajah untuk mencengkramkan kakinya di bumi Katulistiwa. Masyarakat Indonesia dibuat lupa terhadap kekuatannya. Walhasil, bangsa ini menjadi budak, kuli, dan buruh di negeri sendiri. Kehormatan mereka terhempas. Memasuki era kemerdekaan, bangsa Indonesia mulai menata kembali untuk bisa mengembalikan jiwa kebahariannya dan melaksanakan pembangunan kelautan. Hal ini didasari kesadaran dan akan ancaman yang mungkin timbul karena faktanya wilayah laut Indonesia merupakan wilayah terbuka, sehingga dengan leluasa kekayaan laut Indonesia berpotensi dimanfaatkan bangsa lain tanpa ada kemampuan untuk melindungi. Sahabat Maritim Nusantara, pada masa Presiden Soekarno, letupan mengembalikan kejayaan bangsa maritim. Sedikit demi sedikit mulai dihidupkan kembali. Salah satu pidato yang menandai langkah tersebut disampaikan pada saat membuka Institut Angkatan Laut IAL di Surabaya 1953. Dalam pidatonya, Bung Karno berpesan, usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekadar menjadi jongos di kapal. Bukan, tetap bangsa pelaut dalam artian yang seluas-luasnya. Bangsa pelaut yang mempunyai armada militer. Bangsa pelaut yang kesibukannya di laut, menandingi irama gelombang laut itu sendiri. Pada masa yang sama, meneruskan keinginan Presiden Soekarno untuk kembali membangun garang maritim, Perdana Menteri Juanda membuat deklarasi yang sama-sama kita kenal dengan deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara Indonesia. Semua kepulauan serta laut terletak antaraja harus dianggap dengan suatu kesatuan yang bulat. Demikian salah satu kutipan deklarasi. Sahabat Maritim Nusantara, deklarasi ini membangun wawasan Nusantara yang bertujuan menyatukan wilayah Indonesia dalam satu kekuatan hukum untuk menghindari disintegrasi bangsa. Deklarasi Juanda mempunyai nilai-nilai yang sangat tinggi sebagai pemersatu dan persatuan bangsa. Berkat
Deklarasi Juanda, laut kini menjadi penghubung antar bangsa, antar pulau. Deklarasi Juanda menegaskan antara darat, laut, dasar laut, udara, dan keseluruhan kekayaan semua dalam satu kesatuan wilayah Indonesia. Untuk mengembalikan kejayaan laut Nusantara di atas, maka secara tegas dalam pidato pelantikan Presiden Republik Indonesia ke-7 di hadapan peserta sidang Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan, kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri. Kita menjadi bangsa yang bisa menyusun peradaban sendiri, bangsa besar yang kreatif, bisa ikut menyumbangkan keluruhan bagi peradaban global. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan laut. Kini saatnya kita mengembalikan semua, sehingga Jalas Veva Jaya Mahir di laut justru kita jaya sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali membahana. Sahabat maritim Nusantara, berangkat dari semangat di atas, demikian mewujudkan Indonesia menuju poros maritim dunia dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai yang tertua dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2017 tertanggal 20 Februari 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia, bahwa visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Selanjutnya, dengan mengingat kebebasan bersyarikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka kami yang mempunyai visi misi serta kehendak yang sama bersepakat membentuk badan hukum yang kami namakan Gerakan Poros Maritim Indonesia yang disingkat Geomaritim Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi perjuangan ini. Jakarta, Sabtu 28 Oktober 2017. Salam Cakrawati Samudra. Hormat kami, Baharudin Farawawang, pendiri dan Ketua Umum Geomaritim Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati HUT Maritim Nasional tahun 2023. Suara Torang, Suara Bahari.